Bab 3515. Aku tidak mengaku kekalahan. Bahkan dia telah menyiapkan cara lain, berniat untuk menunggu Erikin untuk bergegas dan kemudian menggunakan jurusnya yang lain. Akibatnya, hanya ilmu sihir berbasis bumi yang umum yang membuat Erikin diledakkan sejauh ini dan dia bahkan menyemprotkan darah, seolah-olah dia terluka parah. Teman seiman Feng, bagus sekali. Di sisi lain, kultivator mata tiga, yang telah mulai bertarung, sangat senang melihat bahwa kultivator pendek melukai Erikin dengan satu gerakan. Satu-satunya variabel di lapangan, Erikin, ternyata adalah sampah, sehingga mereka berdua dapat dengan mudah memenangkan pertempuran ini. Batu roh juga akan banyak dipanen. Di sisi lain, hati Lady Long tenggelam ke dasar. Dia tidak sebaik kultivator mata tiga dan sekarang dia dalam keadaan tertekan. Sekarang Erikin terluka parah, situasinya bahkan lebih kritis. Karena orang ini terluka, bunuh orang ini dulu, lalu bunuh Lady Long. Kultivator mata tiga juga berpengalaman dan mengubah rencananya dalam sekejap. Karena Lady Long tidak dapat dilawan untuk saat ini, selama Erikin yang terluka parah dihancurkan dan mereka berdua langsung menyerang, dengan begitu Lady Long akan menjadi daging ditelan cepat atau lambat. Wush! Dia langsung memainkan teknik yang mengejutkan, untuk sementara memukul mundur Lady Long dan kemudian, bersama dengan pria pendek itu, berbalik untuk membunuh Erikin. Keduanya bersama-sama berencana menggunakan metode guntur untuk membunuh Erikin terlebih dahulu. Teman seiman Qin, berbahaya. Melihat niat kultivator mata tiga, raut wajah Lady Long sangat berubah. Dia menghilangkan ilmu sihir yang dipanggil oleh kultivator mata tiga, lalu segera mempercepat dan mengejar ke arah kultivator mata tiga. Matilah kamu. Erikin mendarat di tepi panggung pertandingan sebelumnya, tetapi kultivator mata tiga itu lebih dekat. Melihat Erikin masih diselimuti kabut darah, mata kultivator mata tiga itu berkilat ganas. Penghancur jiwa. Dia berteriak dan saat pakaiannya bergoyang, reiki seluruh tubuhnya seperti gelombang pasang dan dia langsung mengeluarkan telapak tangan kanannya, melepaskan reiki yang kuat. Setelah reiki terbang keluar, itu berubah menjadi telapak tangan raksasa penuh cakar tajam di kehampaan, terbungkus aura mengejutkan dan menuju ke arah Erikin untuk menangkapnya. Ini adalah salah satu trik unik kultivator mata tiga. Selama telapak tangan raksasa meraih lawan dan meremasnya dengan keras, tidak hanya tubuh Taois yang lebih kuat akan dihancurkan oleh mereka yang bersaing dengannya, tetapi juga jiwa dewa juga akan dihancurkan bersama. Tidak boleh sampai ditangkap oleh cakar ini. Mata Lady Long menyusut, dia dan kultivator mata tiga adalah lawan sejak lama dan tentu saja dia memahami sisi jahat dari langkah pihak lain. Sebuah cahaya aneh merasuki tubuhnya dan kecepatan Lady Long lebih cepat dari sebelumnya. Wush! Di persimpangan hidup dan mati, mungkin karena potensinya, Lady Long benar-benar mengambil langkah maju dan datang ke sisi Erikin di depan telapak tangan besar itu. Dengan suara rendah, Lady Long menahan telapak tangan raksasa itu dengan reiki. Ini sedikit mengubah arah telapak tangan raksasa itu dan melayang melewati mereka berdua dan menabrak formasi panggung pertandingan. Lady Long menjerit kesakitan, bahunya ditebas oleh telapak tangan raksasa dan luka besar langsung robek dan darah mengalir di bajunya. Aura ini akhirnya hilang. Lady Long, apakah kamu berjuang begitu keras untuk menyelamatkanku? Erikin, yang awalnya mengendalikan reiki kacau di botol porselen, sedikit terkejut ketika melihat Lady Long melemparkan dirinya ke arahnya dan berlumuran darah. Telapak tangan raksasa tadi, meskipun cukup hebat, tetapi dia dapat menangani kultivator yang sederajat,
dia memiliki tubuh Tao dari dua kegagalan fase penilaian dan ledakan yang menghancurkan jiwa ini tidak dapat melukainya sama sekali. Tetapi tidak mungkin bagi Reddy Long untuk mengetahui hal ini. Setelah melihat bahwa dia dalam masalah, dia terluka parah untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Orang ini hanya bertemu dengannya 2 kali dan dia tidak memiliki banyak persahabatan dengannya. Menurut Erikin, sudah bagus jika tidak melarikan diri saat dalam bahaya, tetapi sekarang dia terluka parah untuk melindungi dirinya sendiri. Apa ini namanya? Kamu dan aku adalah orang satu jalan, tentu saja harus diselamatkan, jika tidak, aku, Reddy Long, akan menjadi orang macam apa? Reddy Long mencengkeram bahunya kesakitan, terengah-engah, tetapi tersenyum lebar. Segera, dia meraung dan melemparkan harta karun khusus. Harta ini berubah menjadi kumpulan cahaya, yang untuk sementara menghalangi kultivator mata 3 dan kultivator pendek dari luar. Teman seiman Qin, aku menggunakan bantuan ini untuk membalas kebaikanmu karena mengingatkanku sebelumnya. Seharusnya sudah cukup kan? Cukup. Erikin mengangguk. Dia telah meremehkan Reddy Long sebelumnya, tetapi karakter orang ini sudah dapat lolos ujian. Dalam hal ini, dia tidak memilih orang yang salah untuk pergi bersamanya. Setelah merasa bahwa suasana kacau di dalam botol porselen telah menghilang, Erikin menghela napas lega dan sebuah reiki melonjak keluar untuk menutup sementara botol porselen itu. Teman seiman Qin, aku tidak akan bisa bertahan lama dengan tirai tipis ini, jadi mari kita menyerah sekarang. Aku tidak pernah beruntung. Kamu cukup baik untuk membawakanku keberuntungan, mungkin ini adalah nasib burukku yang telah memengaruhimu. Karena merasakan tirai tipis runtuh di bawah penyerangan mata 3 dan lainnya, Reddy Long berkata dengan penuh semangat. Akui kekalahan. Lalu kamu akan kehilangan banyak uang, kamu sudah mempertaruhkan seluruh hartamu, kata Erikin. Ini sudah di kondisi apa? Berhenti bercanda, memang kenapa dengan batu roh, itu tidak sepenting nyawa. Jangan lupa bahwa ada 10 detik tersisa setelah mengakui kekalahan. Kita berdua terluka parah dan kita harus bertahan selama 10 detik. Aku tiba-tiba menyesalinya sedikit. Jika aku memberikan teknik tak terkalahkan kepadamu, setidaknya kamu bisa bertahan 1 atau 2 detik lebih lama. Aku mengaku kalah, teriak Reddy Long. Teman seiman Qin, cepatlah. Aku tidak mengakui kekalahan. Penatuaku, apakah kamu mendengar? Teman seiman Qin, apa yang kamu bicarakan? Mata Reddy Long menyipit, sudah hampir gila. Tetapi sebelum dia bisa bertanya, dia mendengar ledakan keras di depannya dan tirai tipis yang dia keluarkan benar-benar hancur oleh kultivator mata 3. Sudah berakhir, bahkan jika kamu mengaku kalah sekarang, aku khawatir sudah terlambat. Tidak apa-apa, kamu istirahat di sini dan serahkan padaku selanjutnya. Erikin dengan tenang menepuk bahu Reddy Long dan menariknya ke belakang. Kamu kan terluka parah. Jangan terlalu impulsif. Siapa bilang aku terluka parah? Hanya saja aku telah menggunakan pupet sebelumnya dan kultivasiku tidak kugunakan untuk waktu yang lama dan aku sudah sedikit lambat. Apa? Bisa terjadi hal seperti ini juga? Reddy Long tertegun dan tidak tahu harus berkata apa. Dia sendiri belum pernah mendengarnya dan ternyata ada hal aneh seperti ini. Tapi tidak ada gunanya mengatakan apa-apa, sementara dia ditarik ke belakang, Erikin sudah bergegas menuju mereka berdua. Ini konyol, jelas dia terluka parah, tapi dia masih maju. Kultivator mata 3 itu tertawa, jelas dia bisa mendengar percakapan antara Erikin dan Reddy Long sebelumnya. Sekarang sudah terlambat bagimu untuk menyerah.
Kamu terluka parah dan kamu ingin 1 lawan 2. Kami berdua akan mengirimmu ke akhirat. Benarkah itu? Erikin mencibir dan mengaitkan jari-jarinya. Kalian berdua pergi bersama, aku sedang terburu-buru. Dia benar-benar terburu-buru, dia harus memenangkan pertarungan ini dan dia harus menjatuhkan Spirit Transformation Divine Water ke dalam formasi. Mati. Mata kultivator mata 3 menjadi dingin dan mereka berdua bergegas menuju Erikin pada saat yang bersamaan. Dia menggunakan ledakan penghancur jiwa lagi dan yang lainnya mengeluarkan pedang panjang dan bilah angin melesat melintasi langit. Keduanya bekerja sama dan sudut yang mereka pilih saling melengkapi, yang menyegel semua ruang bagi Erikin untuk bergerak. Habislah. Ready Long menjadi pucat dan menutup matanya dengan putus asa. Bersambung.